kayak sepenuhnya harus sama aku gitu ya. Iya, gitu. Apapun yang kamu punya, apapun kehidupan kamu itu harus ada aku gitu kan. Toh dia bilangnya aku juga mendukungmu Ya, gitu. Padahal tahu. seakan-akan aku tuh mendukungmu. Jadi kamu tuh harus cerita semuanya gitu. Nah, itu menurut padahal nggak semuanya yang apa yang ada di kita itu nggak semuanya harus diceritain kan ya. Betul. Wah, kembali lagi ke Tuhan, aku lelah. Aduh, ini ada juga loh. Itu apa? Pantas dianggap. Kamu pantas ya. Jadi buat teman-teman semua ditunggu rilisnya ini ya. Sekarang masih seleksi tahap 2 sama 3. Asia. Seleksi tahap 2 sama 3. Ya doain aja keterima. Buat teman-teman editor Gradient Media Tama, sabar ya, kita lagi branding buat buku ini juga. Cuman yang ini sudah ada kan ya? Kalau buku ini self publish sih, Ji. Oh, self publish Masih ya. self publish. Cuma kalau yang ini masih tahap 2 sama 3. Komen di bawah dong siapa yang mau dipublikasi. Ayo guys. Jadi kali. biar dinotis sama Gradient ya. Yo, bener. Oke. Apa nih, Ji? Aduh, kita bahas apa lagi nih? Aduh, kemarin kita udah bahas cewek ya kalau nggak salah ya. Iya dong. Kemarin tuh kita bahasnya itu ini apa nama ya cewek sih kita Ya. bahas. Cuman kali ini aku pengen bahas sesuatu sih. Apa tuh? Aku pengen bahas kalau cewek itu sebagai support system. Aduh. Nggak cuman cewek sih, sebenarnya si cowok juga. Cowok cewek bisa jadi support system. Cewek. Cuman menurutmu nih, sebenarnya itu worth it nggak sih kalau misalnya pacar, mau itu cowok mau itu cewek, itu sebagai support system lo? Ya kalau menurutku ya itu worth it sih, Ji. Karena apa? Orang yang kalau udah cinta ya, udah cinta itu apa-apa itu gampang. Jadi misalnya kemarin aku ingat kamu ngomong di kantin itu kalau nggak salah gini, misalnya dihadapin sama dua pilihan. Jadi di situ kita disuruh menempuh jarak ya 10 kilo lah, katakan 10 kilo. Oke. Yang pertama kita disuruh nemuin teman kita, teman biasa gitu, gak dekat, 10 kilo. Dibandingin ketemu sama gebetan kita, orang yang kita suka gitu kan, 10 kilo juga, bahkan 20 kilo lah. Kita lebih milih 20 kilo men, ya kan? Lebih milih itu kan. Jadi ya worth it lah buat kalau misal support system itu berasal dari pasangan gitu. Oke. Cuman gini. Apa tuh? Yang kita tahu dalam suatu hubungan itu pasti salah satu atau bahkan kedua itu tidak menutup kemungkinan buat saling pengen waktu, pengen punya waktu. Nah, itu bukannya bakal mengganggu produktivitasmu? Jadi support system itu akhirnya nggak berguna gitu. Kalau ngomongin waktu nih ya, aduh ini relate banget ya sama pengalaman ya. Iya bener. Di sini kalau misalnya ngomongin waktu, yang namanya hubungan itu kan apa-apa yang maksudnya gini Ji, waktumu adalah waktuku gitu kan. Ya meskipun nggak selamanya hidupku adalah tentangmu gitu. Pasti ada yang ngomong gitu kan. Ulangi dong. Gak selamanya duniaku adalah dirimu gitu kan. Tapi apa ya, ada kalanya kita harus ya, kalau misal kita lagi sibuk, kita lagi ya susah buat ngabarin, ya seenggaknya ngabarin lah meskipun itu chat atau telepon. Ya istilahnya ada kabar lah Ji. Ada kabar. Ya, kalau misalnya kita sibuk ya cowok cewek bisa ngertiin gitu loh. Yang penting ada kabar, nggak ngilang gitu. Tapi cuma ada orang yang bener-bener ini bisa dikatakan toksik sih. Oh, ada. Kalau semisal si A itu entah cowok atau cewek itu nuntut waktu terus ke pasangannya gitu. Oh, itu menurut lu toksik ya? Toksik. Karena aku dulu gitu. Oke. Karena aku dulu gitu. Jadi ya kasihan sih sebenarnya. Mantanku dulu kasihan karena aku dulu terlalu toksik buat ya nuntut waktunya, nuntut dia selalu ada buat aku gitu. Padahal ya bener apa yang dia katain, nggak selamanya
hidup dia itu tentang aku gitu Ji. Jadi Iya sih. itu. Makanya yang aku tadi bahas support Iya, system dan benar. apa namanya, pasti setiap orang punya produktivitas sendiri-sendiri. Cuman kita lihat pasangan itu bisa nggak sih ngasih supportnya buat produktivitas itu. Ya. Oke, gini. Misal nih, kan lo punya cewek, apa udah enggak? Udah enggak? Udah enggak? Aduh Udah sedih putus. banget, sorry. Enggak apa santai aja. Oke, misal dulu. Semisal cewek lu ini pengen punya sesuatu produktivitas atau punya sesuatu kegiatan, tapi lu nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman tiba-tiba itu dia udah selesai, terus dia cerita. Itu menurut lu gimana? Apa sebaiknya dia cerita sebelumnya, tapi dia udah cerita itu kayak sudah selesai gitu. Jadi seakan-akan kamu nggak punya peran gitu. Jadi sedikit cerita ya. Oke. Dulu waktu awal-awal pacaran tuh yang goblok itu aku sih, Ji. Sumpah. Jadi yang bisa dikatakan brengsek itu aku. Jadi misal ya contoh sederhananya gini. Aku dulu sering nggak ngabarin tapi setelah kegiatan itu selesai. Yo. Jadi ngabarinnya tuh di akhir gitu. Ngabarin di akhir. Kayak misal waktu awal-awal pacaran dulu ya. Tidur. Kita malam chat, masih call, masih chat gitu. Okay. Tiba-tiba aku tidur, nggak ngomong. Tiba-tiba aku tidur, paginya ngomong hai pagi sayang gitu. Oke. Semalam mana tidur ya, sampai pada akhirnya dia capek sama sifatku yang kayak gitu. Ya ada ya bulan-bulan 3 misalnya. Bulan 3 di situ sifatku ke dia masih se-freak-freaknya, masih kayak menang sendiri gitu. Bulan-bulan 3 lah, abis golden ticket tuh. Oke. Abis golden ticket. Jadi agak flexing ya? Agak flexing ya, agak apa-apa. Kadang ada masanya kita harus menunjukkan siapa kita. Oke, siap. Lanjut. Ya. Terus abis itu bulan-bulan Maret dia tuh capek. Dia tuh kayak nggak mau gitu. Kayak ya udahlah ya, terserah kamu mau apa gitu. Aku udah gak peduli gitu. Tapi kita masih pacaran. Cuma dia udah capek. Terserah kamu mau lakuin apa, aku udah terserah sama kamu, udah capek gitu. Terus di situ aku sadar, oh berarti selama ini aku nggak ngehargain perasaan dia ya. Berarti selama ini dia mendem ya, dia nggak cerita. Jadi selama ini dia itu ya istilahnya ngalah di hubungan ini tuh, dia ngalah. Di situ aku kasihan sama dia. Ya aku sebangsat ini ya, aku sebrengsek ini ya. Kalau aku boleh judge ini. Iya, apa tuh? Itu ini deh, kayaknya kalian kurang komunikasi sih. Iya, betul. Itu kayak mendem itu udah sakit pasti itu. Iya, betul. Ya, karena tipikal dia tuh cewek-cewek yang suka silent treatment. Oh. Dia suka mendem kalau misal ada apa-apa, ya ada permasalahan di kita ya. Apapun yang dia nggak suka, dia lebih seneng mendem gitu. Jadi di situ ya udah di situ aku sadar udah gak ngelakuin itu lagi. Ya alhamdulillahnya kita sama-sama ngerti lah di situ. Ya bener kan kata orang, kalau misalnya abis ada masalah itu harusnya hubungan kalian itu makin baik gitu kan, bukan makin runtuh malah makin baik, karena itu bisa jadi evaluasi buat hubungan kalian gitu. Jadi di situ kita mulus enak. Kita ngabarin sebelum kita melakukan kegiatan itu. Aku nggak lagi egois, nggak lagi mikirin diri sendiri, sama-sama gitu, sama-sama ngasih feedback yang enak. Tapi kita nggak boleh nyaman stuck di situ, Ji. Okay. Karena dengan ini aku ngomongnya sedikit alay ya. Dengan kita yang sayang berlebihan, kita ngasih perhatian berlebihan, kita terlalu bergantung istilahnya ke mereka, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa toksik. Karena rata-rata 98% orang-orang toksik itu adalah orang-orang yang tulus. Oh, okay. Karena ya mereka toksik itu karena nggak bisa, dia itu takut nggak bisa apa-apa tanpa dia. Gitu. Jadi toksik ya, aku harus sama kamu, aku harus dapat waktu kamu, aku harus ini itu sama kamu, jadi gitu. Itulah awal mula munculnya toksik.
Gitu. Balik lagi nih, kita balik ke support system. Iya. Tadi kan lu bilang golden ticket. Iya. Nah, kira-kira nih dari jangka waktu lu bersama mantan lu, kira-kira apa sih yang udah lu dapet dari lu sendiri? Maksudnya prestasi apa misalnya, atau something yang bisa di-flexingin lah, yang bisa Yang bisa di-flexingin ya. Bisa dikasih tunjuk lah ke orang-orang. Ya, yang pertama ya pasti ya itu tadi golden itu kan. Golden itu gara-gara dia tuh. Gara-gara dia. Oh. Dulu aku kan punya ini kan ya beberapa sertifikat di rumah. Ya kan syarat golden kan waktu itu kan Harus sertifikat. betul. Coba aku dulu kan punya beberapa sertifikat dan di situ kan nggak pede sama sertifikat itu. Oh, nggak pede ya? Nggak pede sama sekali. Jadi aku ngomong sama mama tuh waktu itu, mah ini aku punya beberapa sertifikat mah, tapi aku takut nggak pede. Ya lawannya tau lah ya teman-teman SMA tuh gimana, sertifnya ada belasan, ada puluhan, sedangkan sertifku cuma 6 mah gitu. Kata mama, ya mama ikutin apa yang adik pilih, apa yang adik mau, mama dukung gitu kan. Terus udah mah gitu. Aku cerita tuh sama si dia, ini gimana ya, ya dia ngomong sih waktu itu, ya apapun yang kamu pilih, apapun jalan yang kamu pilih, aku tetap dukung. Aku dukung selalu apa yang kamu pilih gitu. Jadi di situ dia tiap hari ngeyakinin aku kalau misal aku bisa gitu sih, aku bisa gitu. Dan pada suatu ketika di situ aku beraniin diri lah buat nyoba daftar. Ya dia selalu ada, ya meskipun kamu juga ngalamin kan kalau misal waktu zaman golden tuh sibuknya gimana? Iya betul. Iya kan? Betul. Sibuknya gimana? Aku sering ninggal dia kan, Iya sih. Saya bahkan dia tuh waktu itu waktu seleksi golden tuh dia tuh ini Ji. Saat itu sakit COVID. Oh iya. Ya. Dan di situ ya bener-bener dia tuh bisa berpengaruh banget sih. Dan lo tau nggak? Ini iya. nyusun ini tiap malam ditemenin sama dia Ji. Asik. Serius. Ini gua buka nih cerita lu. Aduh, ada di dua buku nih ada nih. Ada di dua. Ada dia, ada sama-sama ada dia. Aduh, cuman kok udah putus. Aduh, jangan dibahas dong gitu dong. Nanti dia lihat ketawa brutal kalau gitu. Dia ada bukunya? Hah? Ada bukunya? Ada 5. Ada 5 ya? Aku ada buku 5 tuh. Ya yang aku pede buat nge-publish itu ya masih 2 ini. Masih 2. Oh. Coba ada 5 kan. Ada ya itu di 5-5-nya ada dia semua. Lihat yang terakhir Ji, lihat yang terakhir. Kenapa yang tadi? Apa ya? Gak ada ya di sini. Ya udah deh, lagi aja. Jadi jangan dong. Gak boleh. Gak boleh. Jadi itu, aku nyusun ini pun ditemenin sama dia. Jadi waktu ini awal-awal self publish, waktu awal-awal aku beraniin diri buat nggak publish ini, di situ kita ada masalah. Sampai ya aku mikir, ya Allah, ini nyusunnya sama dia. Giliran udah ada bukunya dia nggak ada. Gitu. Kayaknya aduh kameramen sampai ketakutan tuh. Ceritanya. Aduh. Jadi ya udah deh nggak usah dibahas. Ya udah, oke. Berarti dari menurut lo berarti ada peran penting ya dari pasangan? Ada dong, pasti ada. Oke. Gitu. Jadi oke. Gue bisa cari kesimpulan kalau misalnya emang setiap pasangan itu berpengaruh atau berperan dalam kehidupan orang-orang ya. Pasti. Cuman yang aku takutin tadi nih, apa semisal ada permasalahan di satu atau salah satu pihak itu gara-gara mereka yang menuntut lebih gitu. Menuntut lebih gimana nih? Jadi menuntut lebih itu minta bukan hanya waktu ya, bukan hanya waktu, cuman sampai dia itu minta didukung, minta
diapain gitu loh. Jadi kayak sepenuhnya harus sama aku gitu ya. Iya, gitu. Apapun yang kamu punya, apapun kehidupan kamu itu harus ada aku gitu kan. Toh dia bilangnya aku juga mendukungmu Ya, gitu. Padahal tahu. seakan-akan aku tuh mendukungmu. Jadi kamu tuh harus cerita semuanya Iya. gitu. Nah, itu menurut padahal nggak semuanya yang apa yang ada di kita tuh nggak semuanya harus diceritain kan ya. Betul. Iya. Ya, ini dia yang aku tadi bilang. Ya. Support system yang menurutmu kan ada di tengah-tengah nih. Aku bisa tarik kesimpulan dia ada di tengah-tengah. Bukan yang kurang, bukan yang berlebih. Nah, sekarang aku mau cerita yang berlebih. Nah, jadi menurutmu yang berlebih itu gimana? Jadi seakan-akan itu orang cewek atau salah satu cowok itu pengen ceritain semuanya ke aku. Bener-bener harus ceritain dari awal ujung rambut sampai ujung kuku itu semuanya ceritain. Awal dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Semuanya harus ceritain. Iya, yang tadi yang barusan aku ngomong. Yang berlebihan itu aku Ji contohnya, Oh, aku gitu sendiri. ya? Jadi kayak aku dulu tuh setoksik itu. Setoksik itu makanya nggak salah kalau misal dia mau udahan, mau pergi karena nggak tahan sama aku ya. Sebenarnya toksik aku ini. Jadi ya aku dulu waktu masih sama dia tuh ya nuntut banget apapun cerita ke aku ya. Jangan minta tolong pun harus minta tolong ke aku selagi aku bisa. Gitu ya. Gitu. Tapi sumpah yang barusan ini aku juga alamin sih. Oh, kamu juga? Iya. Aduh. Jadi emang apapun yang bisa aku bantu bilang ke aku dulu. Jangan sama orang lain. Jangan sama orang lain Tuh. biar ya gimana ya. Tapi ya menurut dia ini toksik gitu. Gitu ya. Gitu. Aku berharap ini nggak toksik sih di aku. Karena gini, ya itu tadi balik lagi ke ya standar ketoksikan orang kan beda-beda. Oh, boleh. Kesadaran orang kan beda-beda. Cuma ya mungkin yang saat ini ya yang kemarin sama aku tuh ya mungkin nggak suka terlalu digituin kan. Jadi kalau misalnya kita bahas toksik yang support system yang berlebihan itu nuntut yang berlebihan ya itu contohnya aku sendiri gitu. Aku nggak mau mengkiri aku toksik ya aku mengakui kalau misalnya aku ini toksik gitu. Kayak waktu aktivitas harus ada ngabarin berlebihan, terus kalau misal sama-sama capek ya seenggaknya harus sama aku dulu. Parahnya itu kita tahu kita sama-sama capek beraktivitas seharian dan di situ aku masih minta waktunya dia sih. Itu toksiknya di situ ya. Makanya apa-apa yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Jadi ya sewajarnya aja karena gini teman-teman. Jangan berlebihan karena yang berlebihan itu kan nggak baik. Semua itu bakal pergi meskipun nggak sekarang gitu. Semuanya bakal pergi meskipun nggak sekarang. Kena hati tuh. Aduh. Oke. Jadi support system yang berlebih itu nggak baik ya. Nggak baik. Oke, ini kita mulai membahas satu kisah. Apa nih? Aduh. Apa Sorry nih? teman-teman yang kali ini bisa masuk ke podcast kita. Aduh. Nah, gimana sih Rick? Apa namanya? Gue mau cerita nih tentang ini sih temanku lagi kan. Kan tetap kita kisah kemarin. Ya benar. Tapi bentar. Kita bisa tukar nggak? Tekur tempat. Ya. Oke. Bosan. Ya. Aduh. Gimana Ji? Siapa tuh? Aduh, jadi ini tuh tentang Perasaan temanmu ini ya banyak yang anti. Enggak sampai nice stress sih, lebih Ya, tepatnya hampir nice stress. Ya. Ya, kita doakan semoga yang terbaik aja ya Iya. buat teman-teman kita. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi temenku itu udah putus. Oh putus. Oke. Terus. Entah putus, entah itu istirahat ya, break ya Istirahat, istilahnya. break. Siap. Nah itu dia ini apa namanya ceweknya yang mutusin. Oh, ceweknya. Dengan alasan si cowok ini, jadi temanku yang cowok ya. Dengan alasan si cowok ini kurang ngasih waktu. Oh. Sedangkan emang mereka itu LDR. Oh, LDR. Iya, Aduh, gitu. relate banget ya. Aduh. Udah Relate tahu nih terus. rasa-rasanya LDR ya kan. Nah,
hubungannya sama support system Nah. yang berlebih tadi aku bilang itu gini. Jadi kan ceweknya itu menuntut waktu yang benar. sedangkan emang mereka itu tinggal di kota yang berbeda. Otomatis masing-masing cita-citanya ada di kota-kota tersebut. Iya, Nah, benar. itu yang aku maksudin kalau misalnya dia menginginkan waktu yang lebih di kota yang berbeda juga, apa enggak toxic? Iya, Gimana betul. menurut lo? Sebenarnya sensitif ya bahas kayak gini ya. Aduh. Ya, tapi balik lagi sih, itu tadi kan yang namanya toksik itu kan relatif ya. Tergantung individunya masing-masing. Itu bisa dikatakan toksik apa enggak itu tergantung si individu yang punya pasangan itu kan. Kalau misal si ceweknya tadi terlalu minta waktu gara-gara, tapi sebelumnya ini si cowok gak ada waktu itu gara-gara apa ya? Setahu aku sih cowok tiap 2 minggu sekali ya, or let's say sebulan sekali lah, Ya. nyamperin ke kota si cewek. Oh, ke sana. Iya. Berarti ya lumayan deket lah ya kotanya. Ya nggak sebegitu jauh ya. Ya itu. Kalau misal LDR ya, apalagi LDR. Yang namanya LDR itu kan kita cuma bisa pegang itu komunikasi, Ji. Jadi kalau misal komunikasi udah nggak bisa dipegang, komunikasi udah berantakan, ya hubungan pasti ikut berantakan. Jadi nggak cuma LDR sih, semua hubungan yang nomor satu itu pasti komunikasi. Jadi itu kalau misal kita udah LDR, nggak bisa dipungkiri ya. Ini beda kampus kan ya, anak-anak kuliah kan? Anak-anak kuliah. Ya, anak-anak kuliah. Nggak bisa dipungkiri, yang si cowok di sini tuh ya ketemunya cewek-cewek cakep, ya kan? Iya bisa jadi. Yang si cewek di sana ketemunya cowok-cowok cakep di sana kan? Iya bisa. Ya itu kan jadi salah satu faktor juga kan yang membuat hubungan mereka itu goyah gitu istilahnya. Jadi ya tergantung individunya masing-masing. Tadi balik aku ngomong lagi itu tergantung individunya itu ya itu sih, kayak seberapa kuat sih istilahnya apa ya, cara ngomongnya itu lebih pokoknya bukan ya kayak kesadaran, tapi cara ngomongnya apa ya, lupa saling komunikasi bukan kesadaran lebih ya sadar dirinya. Ya. Kamu sadar nggak sih kalau itu bakal ganggu pasangan kalian? Kamu sadar nggak sih kalau semisal itu bakal nyakitin pasangan kalian gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, posisiku sebagai cowok, posisiku sebagai cewek, posisiku di hubungan ini sebagai ini ya harusnya aku harus gini. Apapun yang aku lakukan ini nyakitin perasaan pasanganku nggak ya, nyakitin perasaan si pacarku nggak ya. Pasti kan harusnya kan mikirnya kayak gitu ya. Kalau misal kesadarannya masih di titik yang seharusnya, tapi nggak tahu lagi kalau misal si kesadarannya ini udah ikut goyah juga gitu ya, gara-gara beberapa faktor tadi itu kayak gitu. Ya kita harus ini ya, kalau masalah LDR emang susah. Apa kita bahas di susah episode selanjutnya? Boleh tuh, keren tuh kayaknya, asik nih. Asik ya. Bahas LDR nih asik nih. Soalnya aku relate juga, sama-sama relate. Emang ya kan? ya nggak bisa dipungkiri ya, soalnya emang kadang cita kita itu nggak bisa sejalur sama pasangan kita. Iya benar. Gitu. Kita yang sekota aja, yang deket, yang tiap hari ketemu, yang tiap hari bisa komunikasi gitu, itu masih bisa hancur, masih bisa cekcok. Apalagi yang LDR kan, kita nggak tahu mereka di sana ngapain, mereka nggak tahu kita di sini ngapain. Itu trust ya mungkin. Itu iya itu. Kita harus bahas di selanjutnya. Iya benar. Mungkin podcast kali ini cukup ya? Oh cukup banget. Cukup banget. Asik banget ya hari ini. Iya dong. Aduh. Dan pasti kita tetap harus bahas kisah kemarin dong. Wah tetap dong.
ya namanya kisah kemarin ya. Udah? Udah. Jadi buat teman-teman yang suka buat konten-konten podcast ini, teman-teman bisa dengerin podcast ini di semua saluran kisah kemarin, contohnya YouTube, Spotify, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Buat kalian yang suka short videonya, silahkan di follow. Link sudah ada di deskripsi di bawah ini. Dan ya klarifikasi lagi, kita tiap video klarifikasi aja. Iya, selalu harus. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin yang merasa atau tersinggung dalam ya selama kita ngobrol tadi merasa tersinggung, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita di sini ya sharing-sharing evaluasi lah tentang apa itu yang terjadi di kemarin hari, kan namanya kisah kemarin. Siap. Udah gitu aja dari kami. Ya. Oh ya, satu lagi. Apa tuh? Jangan lupa tulis di kolom komentar next episode kita mau bahas apa. Oke, asik nih. Jadi teman-teman yang mau bahas apa nih selanjutnya? Tapi kita pasti bahas ya ini ya LDR ya. Iya dong, lanjutannya kita harus bahas. Tapi teman-teman yang mau request bahas apa ya, silakan langsung spill di kolom komentar atau langsung aja deh buka forum di bawah. Oke. Nanti kita pasti bacain satu-satu, kita pasti balas satu-satu. Oke. Udah sih gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa follow juga Spotify kita, TikTok, Instagram untuk kita cerita-cerita lagi lebih dalam selanjutnya. Oke, itu aja. Dadah.